wabarakatuh. Saya Nitra Wandari, mahasiswi dari jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran Biologi. Sebelum saya presentasi dan menyampaikan mengenai materi saya memiliki sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan pergi ke kampus dan ke sekolah, lalu mendapatkan ijazah, namun soal memperluas wawasan dan menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai sistem saraf. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan, dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau sering disebut juga dengan neuron yang dimana membentuk sebuah berkas. Nah, neuron ini adalah komponen utama dalam suatu sistem saraf. Untuk menggapai sebuah rangsangan, harus ada 3 komponen yang dimiliki oleh sistem saraf, di mana yang pertama harus ada reseptor. Reseptor berfungsi untuk menerima rangsangan baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Yang kedua, pengantar impuls. Pengantar impuls adalah rangsangan yang dimana diterima oleh reseptor. Yang ketiga, ada efektor. Nah, efektor ini adalah sel atau organ yang akan menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Apa fungsi dari sistem saraf? Fungsi dari sistem saraf yang pertama, menerima informasi baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga, mengolah informasi baik di tingkat saraf maupun di tingkat otak untuk menentukan respon yang tepat. Yang keempat, menghantarkan informasi yang diterima secara cepat melalui motorik ke organ tubuh sebagai kontrol tindakan. Nah, di sini saya mempunyai gambar atau struktur dari sistem saraf. Nah, sistem saraf itu memiliki bagian-bagian yang penting. Nah, di mana bagian yang pertama yaitu namanya nukleus. Nah, nukleus ini merupakan inti sel saraf yang dimana memiliki fungsi utama sebagai pusat pengaturan kegiatan sel saraf. Kemudian yang kedua ada yang namanya dendrit. Nah, ini adalah bagian dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang berbentuk bercabang-cabang seperti pohon, di mana dendrit ini berfungsi sebagai penerima rangsangan dan kemudian rangsangan tersebut akan dihantarkan lagi kepada bagian badan sel. Nah, ini adalah badan sel. Nah, badan sel ini merupakan bagian yang paling utama dalam sistem saraf yang dimana mengandung inti sel tunggal. Kemudian badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit tadi. Kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan lagi kepada bagian akson. Nah, ini adalah bagian akson. Nah, akson merupakan serabut sel saraf yang dimana penjuluran dari sitoplasma badan sel. Nah, kemudian ada bagian yang bernama selubung mielin. Nah, ini adalah selubung mielin. Nih. Nah, selubung mielin merupakan zat lipoprotein yang membentuk selubung multilayer yang dimana membantu dalam konduksi listrik yang akan melewati sel saraf. Kemudian ada bagian yang bernama sel Schwann. Nah, ini adalah sel Schwann. Nah, sel Schwann adalah sel glia pada sistem saraf yang membungkus seluruh akson yang membentuk selubung mielin. Nah, sel Schwann ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan meregenerasi sel-sel yang telah rusak ataupun sel-sel yang telah mati.
Kemudian ada yang namanya nodus Ransvier. Nah, ini adalah nodus Ransvier. Nodus Ransvier itu adalah bagian yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Nah, jadi akson yang tidak diselubungi oleh mielin ini itu namanya nodus Ransvier. Nodus Ransvier ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Kemudian yang terakhir ada yang namanya terminal akson. Nah, ini adalah terminal akson, di mana terminal akson ini adalah bagian paling akhir dalam sistem saraf, yang dimana terminal akson ini berfungsi untuk mengubah impuls listrik menjadi sinyal kimia. Nah, baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem saraf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.